Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir, teman-teman alumni yang sudah hadir juga di dalam persekutuan kita pada hari ini, baik secara onsite di tempat maupun melalui online Zoom. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita, memimpin kita di sepanjang kehidupan kita, segala aktivitas kita dan kegiatan-kegiatan kita. Mari kita saat ini kita akan masuk ke dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Mari kita sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. memujimu, menyembahmu ya Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya mengajak teman-teman untuk saat ini kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun di dalam tidur kami boleh beristirahat pada malam tadi ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh datang bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu dan persekutuan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu dan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin datang kepadamu beribadah sungguh-sungguh, menaikkan pujian dan menaikkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memimpin setiap apapun yang kami lakukan di dalam hal pelayanan kami dan juga ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah dalam keadaan baik, bersukacita? Baik, kita bersyukur ya sekali lagi karena Tuhan telah mengumpulkan kita bersama-sama, baik itu lewat online ataupun onsite di tempat ini. Dan kita bertemu semua karena kasih-Nya Tuhan. Bersukacitalah karena kita ada dalam kasih Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berjudul Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman boleh salam kanan kiri teman-teman. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam warta pada hari ini. Oke, shalom teman-teman sekalian, selamat pagi. Kita akan mendengarkan warta terlebih dahulu. Jadi bersyukur kepada Allah untuk anugerahnya ketika hari ini Tuhan menganugerahkan pelayan-pelayan di hari ini. Yang pertama, pembicara kita ada Bang Abe atau Bang Abraham Tonapa. Terus MC kita tadi yang sudah memimpin kita ada Feby Febrianti dari FKG Trisakti 2018. Lalu pemusik kita ada Kawiyar dari FKM UI 2009. Kemudian singer kita ada Levi dari FIK UI 2013. Untuk pelayanan mereka mari kita berikan aplaus. Bagi teman-teman yang rindu juga untuk terlibat melayani di PMDKJ, teman-teman bisa menghubungi kami para pengurus. Kembali mengingatkan kembali untuk visi dan juga misi di Persekutuan Medis Kristen Jakarta, di mana visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah.
kemudian misinya, ada wadah pemuritan dan pengutusan bagi koas ataupun profesi, dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mungkin ingin menyaksikan kembali ibadah PMDKJ sebelumnya, teman-teman bisa menyaksikan di YouTube Perkantas di playlist PMDKJ. Berikutnya, untuk persembahan bisa diberikan melalui dompet digital atau bisa transfer bank, dan persembahan hari ini akan diberikan untuk pelayanan RKMJ. Oke, slide. Ya, teman-teman, RSU BTSD Serukam di Kalbar membuka lowongan kerja bagi teman-teman yang ingin bekerja di RSU BTSD Serukam, yaitu membutuhkan dokter umum dan juga dokter gigi. Teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di atas. Slide. Oke, kita akan ada retret Kampus Medis Jakarta, teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama dari 2016, kita akan kembali mengadakan retret Kampus Medis Jakarta di tahun ini. Teman-teman boleh sambil mencatat juga, ini akan ada di tanggal 13 sampai 15 September dan akan dilaksanakan di Kinasi Resort Conference Depok. Oke, mungkin teman-teman masih bisa spend waktu ya, karena masih di bulan 9. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke September, jadi akan ada ibadah bersama PMKMJ Road to RKMJ 2024. Jadi bisa menjadi ibadah persiapan hati teman-teman sebelum akhirnya ikut retret di bulan September, di mana akan diadakan di tanggal 1 Juni di jam 2 siang. Jadi teman-teman masih bisa hadir sebelum retret dengan tema The Power of Christian Fellowship. Oke, jadi ini bisa jadi agenda teman-teman juga. Kemudian di bulan Juni, di tanggal 21 sampai 23 Juni, ada camp tahunan alumni, di mana temanya dipulihkan dan dibangun bagi misi Allah. Kalau sekarang sudah masuk kontribusi reguler ya teman-teman, di tanggal 6 Mei sampai 21 Juni. Nah, teman-teman yang tertarik, teman-teman boleh menghubungi kontak person yang tertera. Slide berikutnya. Oke, kita akan melanjutkan ibadah di bulan depan. Teman-teman, kali ini seru karena dalam bentuk PA. Jadi PA ini kami bentuk dalam onsite ibadahnya dan akan membahas di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Jadi teman-teman yang rindu untuk kembali ber-PA boleh hadir di pintu air Perkantas. Sekian warta dari kami, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak untuk pelayanan wartanya. Sungguh bersyukur karena di tempat PMDKJ ini Tuhan telah menyediakan tempat di mana anak-anaknya boleh bertumbuh. Tadi juga boleh didengarkan banyak sekali retret-retret yang boleh diikuti. Nah, teman-teman yang rindu untuk ikut boleh mendaftar segera. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Di dalam setiap hidup kita, tak pernah sekalipun kita dapat berdiri jauh daripada Tuhan. Karena dialah yang empunya segalanya, termasuk kita sendiri. Mari kita anak-anaknya, kita memerlukan Tuhan di setiap musim hidup kita. Baiklah kita mempercayakan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Yesus yang kuandalkan. Ku percaya
hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau ya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pada hambanya saya bersemangat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah pujian tadi menjadi doa kami bahwa hanya Engkaulah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami seringkali merasa kami bisa dengan kemampuan kami sendiri, kami bisa dengan adanya orang-orang tertentu di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah pujian tadi mengingatkan kami kembali bahwa di belakang mereka, di balik orang-orang yang menopang kami ataupun juga hal-hal yang memampukan kami menghadapi segala sesuatu kesulitan, sebenarnya ada Allah yang memakai itu semua bagi kami. Tetapi seringkali kami melupakan Tuhan yang bekerja di belakang itu semua. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah seperti halnya pujian tadi, Engkaulah yang kami andalkan di dalam jam pemberitaan firman pada siang hari ini, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, kami bisa menerapkannya, itu semua di dalam penyertaan dan juga di dalam keyakinan kami akan kuasa Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengar firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya memang seperti pujian tadi yang kita bisa andalkan hanya Tuhan, karena memang ternyata tadi tablet saya sudah saya siapkan untuk ready membagikan PowerPoint-nya, tiba-tiba sekarang ngeheng ya. Jadi benar-benar saya langsung ngalamin tema kali ini di depan mimbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang kafir di dalam Alkitab yang bernama Naaman, dan di dalam slide silakan. Jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu bahwa ada sebuah kisah tentang seorang pemain sirkus bernama Blondin. Jadi Blondin ini dikisahkan adalah seorang pemain sirkus dengan atraksi akrobatnya, yaitu dia bisa menyeberang dari satu ujung ke ujung yang lain menggunakan seutas tali dengan bantuan tongkat atau galak keseimbangan. Itulah atraksi utama dia di dalam sirkus yang dia lakukan. Penonton kagum, penonton takjub, tetapi kita juga mengerti bahwa setiap kali atraksi yang sama diulang-ulang, maka penonton lama-lama bosan dan jenuh, dan Blondin juga demikian. Lama-lama bosan, lama-lama jenuh. Sehingga dia mencoba untuk memberikan sedikit modifikasi dan tantangan yang mungkin diharapkan lebih menggigit, yaitu dia dikisahkan mencoba untuk menyeberangi tebing yang satu ke tebing yang lain dari air terjun Niagara di Amerika Serikat. Dia melakukan atraksi ini, dia mengundang para penonton untuk hadir
Dan ketika dia hendak menyeberang dari satu tebing ke tebing yang lain, dia bertanya terlebih dahulu kepada para penonton. Penonton! Ya itu kayak dangdut ya. Dan ketika dia bertanya, penonton, apakah Anda percaya bahwa saya bisa menyeberang dari satu ujung ke ujung yang lain menggunakan tali ini? Penonton bilang, percaya. Oke, kalau gitu kita buktikan. Kemudian dia berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain dan kembali lagi ke ujung yang pertama kali. Penonton kagum, penonton bertepuk tangan memberikan apresiasi. Kemudian dia melanjutkan dengan atraksi yang berikut. Dia tanya dulu, apakah ada di antara saudara yang ragu bahwa saya bisa membawa satu orang untuk menyeberang dari satu ujung ke ujung yang lain menggunakan sutas tali ini? Adakah yang ragu? Siapa yang percaya? Semua penonton bilang, percaya. Kemudian Blondie nanya, kalau begitu siapa di antara saudara yang mau saya bawa nyebrang dari satu ujung ke ujung yang lain? Siapa yang mau? Semua penonton diam. Nah, jadi saudara, ternyata memang yang namanya trust, percaya, itu bukan satu hal yang mudah. Mulut bisa berkata saya percaya, tetapi percaya itu tidak hanya di mulut, tetapi akan terlihat dari tindakan. Demikian juga ketika bicara tentang iman percaya kepada Kristus. Orang mudah mengatakan, saya percaya kepada Kristus, tapi itu bukanlah iman yang menyelamatkan ketika itu tidak terlihat dari tindakan. Itu hanya sebatas di mulut saja, jangan-jangan ketika ada masalah, pergumulan, kesulitan, nyatalah ternyata apa yang dikatakan beda dengan yang di hati. Nah, karena itu teman-teman, kita akan belajar dalam perikop kita hari ini tentang kisah seorang yang cukup menarik, bahwa di tengah-tengah kisah tentang kerajaan Israel yang merosot, yang bobrok, tetapi kemudian ada anugerah Allah, ada sisa-sisa orang Israel yang tetap percaya, tapi kemudian tiba-tiba di dalam pasal yang kelima, Allah mengisahkan tentang seorang non-Israel, seorang kafir bernama Naaman. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan bersama-sama membacanya secara bergantian. Saya sudah salin di slide, tetapi saya ajak kita kalau buat rekan-rekan yang cukup leluasa untuk menggunakan Alkitab sendiri, kita baca bersama-sama bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19a, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19a. Saya baca ayat yang ganjil, teman-teman sekalian ayat yang genap. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19a, saya baca ayat yang ganjil, teman-teman yang genap. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan pergi memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan kau akan menjadi tahir." Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, di dalam perikop kita hari ini, kisah diawali dengan sebuah perkenalan yang sangat hampir menyenangkan. Kenapa? Karena kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang reputasinya itu dikit lagi sempurna. Sehingga saya katakan reputasi tak sempurna. Kenapa? Karena ada seorang bernama Naaman. Naaman itu artinya dalam bahasa Inggris itu pleasedness, menyenangkan. Jadi memang adalah doa dari orang tuanya bahwa orang ini akan menjadi orang begitu menyenangkan. Orang-orang tertarik sama dia. Dan memang sebenarnya inilah reputasi dia yang membuat orang bisa tertarik kepadanya. Dia seorang panglima Raja Aram. Artinya memang komandan tertinggi dari pasukan Raja Aram saat itu. Jadi ini bukan perwira biasa, tapi panglimanya. Yang kedua dikatakan ia seorang terpandang di hadapan tuannya, dalam artinya adalah bahwa orang ini adalah orang kepercayaan dari sang raja. Jadi ibaratnya tangan kanannya. Dia bersama-sama dengan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, he is with his master. Jadi bersama-sama dengan rajanya. Jadi ini ibaratnya seolah-olah kalau dia pergi, raja aman. Karena apa? Kayaknya ini ibaratnya jiwanya itu dibawa sama si Naaman ini. Dan yang ketiga, ketika dikatakan sangat disayangi, sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu artinya sangat dihormati. Highly respected. Jadi dia memang sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Orang sangat hormat sama dia. Dan bukan hanya itu, dia punya prestasi. Jadi bukan hanya ada penilaian-penilaian tertentu, tetapi itu karena dia juga punya prestasi. Dia punya kinerja yang baik. Jadi dikatakan dia memperoleh kemenangan. Meskipun dalam bagian ini Alkitab mengatakan Tuhanlah yang membuat dia menang. Tetapi orang mungkin tidak melihat Tuhan yang bekerja di situ. Yang orang lihat setiap kali Naaman memimpin peperangan, Naaman selalu menang. Artinya ini bicara tentang kinerja yang sangat hebat sekali. Kalau dia perang selalu menang. Dan prestasi yang kedua adalah dikatakan ia seorang pahlawan tentara.
pahlawan tentara itu artinya bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu cukup membantu, ya artinya bahwa dia memang skillful. Dia memang jago berantem. Dia bukan hanya mampu memimpin untuk pasukannya perang. Kadang-kadang kan mungkin bisa jadi dia ini yang menyuruh orang perang, dianya ada di belakang. Dia memberikan komando, tapi dia tidak berperang. Bisa jadi seperti itu. Tapi enggak. Dia pun kalau combat 1 lawan 1, dia pasti menang. Dia memang terampil, dia memang seorang yang jago berantem, seorang yang jago perang. Jadi dia dipandang sangat terhormat, punya prestasi. Orang sangat pengen punya sosok seperti dia. Tapi ada satu titik noda kecil dan itu ternyata benar-benar jadi besar. Dia sakit kusta. Nah, teman-teman sekalian, memang di dalam Alkitab ketika dikatakan sakit kusta, bisa jadi sama dengan fenomena yang teman-teman anak-anak medis tahu, tapi bisa juga tidak. Karena kalau nanti rekan-rekan membaca di dalam kitab Imamat, kadang-kadang ada ciri-ciri kusta yang disebutkan di dalam kitab Imamat itu yang sepertinya belum tentu kita sebutkan sebagai kusta di zaman sekarang. Tetapi intinya yang namanya penyakit kulit pada zaman itu kelihatan dan memalukan. Termasuk zaman sekarang juga, kalau kita kena penyakit kulit, sepertinya tidak ada yang cukup bangga ya untuk upload di sosmed. Kalau misalnya sakit demam, mungkin masuk rumah sakit, pasang infus, masih mending. Kita masih agak berani taruh di sosmed untuk orang bisa tahu dan peduli. Tapi kalau bilang lagi sakit panu, untuk mengupload aja berat ya. Jadi saudara, sakit kulit itu di zaman dulu ataupun sekarang itu merusak reputasi. Nggak ada orang yang cukup berani untuk bilang, saya kena penyakit kulit loh. Apalagi juga ketika misalnya ada orang yang mau datang ke klinik, biasanya penyakit kulit itu disandingkan dengan penyakit kelamin. Jadi kalau mau datang ke klinik tersebut, orang yang lihat, sakit apa nih? Jadi jangankan untuk mempublikasikannya, datang ke kliniknya aja, itu sebuah penyangkalan diri. Sehingga teman-teman sekalian bisa dibayangkan, seorang yang sangat terhormat, kok bisa sih kena penyakit kulit yang memalukan seperti ini? Apalagi teman-teman sebagai anak medis, pasti salah satu konotasinya orang kena penyakit kulit, diasumsikan jangan-jangan salah satunya adalah gara-gara nih orangnya jorok. Nggak menjaga kebersihan. Jadi bisa dibayangkan saudara, reputasi yang sedemikian bagusnya tercoreng karena sakit kusta ini. Apalagi zaman itu belum ada pengobatan yang sangat manjur, sehingga orang di satu sisi mungkin masih mau hormat, tapi orang nggak mau deketin. Kenapa? Takut ketularan. Kalau udah ketularan, ya udah, orang itu pun akan dijauhin. Sehingga saat itu, Naaman menanggung beban yang berat di dalam dirinya. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, ternyata kalau kita perhatikan ada sesuatu yang tidak kebetulan, melainkan ketepatan. Ya, karena silakan. Setelah ada kisah ini, setelah ada pengantar tentang sosok yang sedikit lagi sempurna, tiba-tiba ada satu informasi. Dan teman-teman mungkin yang namanya ada reputasi yang dikit lagi sempurna ini buat kita mungkin juga nyebelin ya. Ibaratnya ketika rekan-rekan dulu kuliah nilai-nilainya A, tiba-tiba ada B-. Aduh, rasanya gimana gitu. Ketika teman-teman ujian dari 10 soal, 9 benar semua, 1 salah. Rekan-rekan mungkin akan bilang, aduh coba benar semua. Kan bisa mendapatkan nilai 100, bisa mendapatkan nilai sempurna. Nah, kerusakan kecil ini mengganggu sekali. Tetapi ternyata, tanda kutip ini adalah alat Tuhan. Alat untuk Allah mendemonstrasikan kemuliaannya. Dan ia masuk melalui seorang tawanan. Di ayat 2 dikisahkan tentang ada seorang anak perempuan dari negeri Israel yang dibawa sebagai tawanan. Dalam artian, ini hal yang tanda kutip aneh. Dari sekian banyak tawanan-tawanan yang bisa dibawa untuk menjadi pembantu, budak, ataupun asisten rumah tangga di keluarga Naaman, kenapa harus dia? Kenapa seharusnya gadis kecil dari Israel ini? Nah, ini bukan sebuah kebetulan. Nah, kemudian dia menjadi pelayan dari istri Naaman,
Sehingga bukan sekedar mengurus rumah tangga pada umumnya, tapi benar-benar nempel sama istri Naaman. Sehingga keluh kesahnya Naaman yang diceritakan kepada istrinya, bisa juga jangan-jangan diceritakan juga kepada si pembantunya, ataupun kadang-kadang ketika si istri Naaman ketemu dengan Naaman, pembantu ini juga ikutan datang. Sehingga akhirnya dia dapatkan kondisi ini, dapatkan informasi tentang kondisi yang menyedihkan dari majikannya. Makanya dia mengatakan, dia berkata, ini menarik. Berani ya seorang asisten rumah tangga ngomongin ke majikannya, seorang ratu, coba deh kalau misalnya tuanku ngadap nabi di Samaria, pasti nabi itu sembuhkan bapak dari penyakitnya. Kita perlu ingat bahwa konteks zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman sekarang kadang-kadang pembantu bisa kurang ajar sama majikannya. Kalau zaman dulu, ngomong aja belum tentu berani. Kalau nggak disuruh, tapi dia ngomong, bisa ada hukuman. Jangankan asisten rumah tangga ataupun budak. Bahkan dalam kisah Esther pun, ketika Esther mau menghadap Raja Ahasveros pun sebenarnya nggak boleh kalau nggak dipanggil oleh sang raja. Jadi kita bisa bayangkan hierarki pada zaman itu yang namanya kebangsawanan itu sangat tinggi sekali. Tetapi si perempuan ini dengan beraninya memberikan sebuah nasihat, sebuah tips, sebuah petunjuk. Coba dong, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu pasti tuanku sembuh. Dan kemudian akhirnya diberitahukanlah hal tersebut oleh Naaman kepada tuannya itu raja pada waktu itu, sehingga kita bisa lihat di sini kalau ada seorang panglima mau mendengarkan nasihat seorang budak, ini dibutuhkan kerendahan hati. Dan inilah kalau saya sebut sebagai providensia Allah atas Naaman. Bagaimana Allah melihara dan menyediakan yang diperlukan oleh Naaman. Nah, tetapi memang lanjut, ketika Naaman diberikan petunjuk, kamu bisa disembuhkan. Masih ada harapan. Kamu mungkin gak disembuhkan, gak punya kesempatan sembuh. Tabib-tabib di tempat kamu gak bisa menyembuhkan kamu. Tapi sekarang ada harapan terakhir. Nah cuman mindset Naaman tetap mindset pada umumnya orang. Sehingga ketika dia datang untuk minta kesembuhan, dia bawa semacam, silakan. Bawa semacam upeti, yaitu ini saya pakai menggunakan Alkitab berbahasa Indonesia sehari-hari ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau rekan-rekan lihat, kita dikatakan baik pergilah kepada Raja Israel, ini udah dapat izin, maka berangkatlah Naaman dengan bawa 30.000 uang perak, 6.000 uang emas, dan 10 pasang pakaian yang bagus-bagus. Jadi si Naaman ini bukan sekedar bicara tentang tata krama dan sopan santun, bahwa kalau bertamu ya bawa oleh-oleh, bukan ya. Ini bukan lagi mau bertamu, mau berkunjung. Meskipun kadang-kadang kita kalau dapat tamu, kadang-kadang pengen, bawa apa ya? Keluarga datang pun kita pun suka mikir, bawa apa ya? Oleh-oleh apa nih? Apalagi kalau dari luar kota, luar negeri, atau luar angkasa ya, bawa apa nih? Nah, bawa IT ya, makhluk asing. Nah, cuma teman-teman, ini bukan sebatas hospitality, tetapi seperti sebuah penukaran. Bahwa Naaman ini hendak memberikan sejumlah uang sebagai penukar untuk kesembuhan, dan juga sekaligus pendorong untuk si dukun menyembuhkan dengan sihirnya. Karena inilah mindsetnya. Dengan ilmu sihir, orang kemudian menjual jasanya, sehingga kemudian ada orang yang akan membayar sejumlah uang atau sejumlah logam mulia. Nah artinya, ketika Naaman datang minta kesembuhan, dia datang dengan sikap hati yang saya pantas untuk disembuhkan. Ada permintaan yang sifatnya transaksional. Saya kasih, kamu harus beri lagi pada saya. Gak ada yang namanya gratisan. Karena saya sudah kasih, kamu harus beri saya kembali sesuatu yang lain. Nah jadi saudara, inilah mental setiap umat manusia. Mental transaksional. Dalam relasi juga begitu. Saya hanya akan dekat dengan orang yang mau dekat sama saya. Saya akan bersahabat dengan orang yang ada untungnya buat saya. Dan tidak jarang, saya itu kalau berdoa kepada Tuhan, saya tanya apa untungnya buat saya jadi pengikut Tuhan.
Jadi transaksional itulah yang menjadi mindset manusia pada umumnya, dan itulah yang diwakili oleh Naaman. Dan repotnya berita yang disampaikan ini diberikan kepada Raja Israel terlebih dahulu. Sehingga lanjut, di ayat ke-7, Raja Israel kaget. Dia kaget, dikoyakkanlah pakaiannya, gambaran dia marah, dia sedih, dia berkabung. Dan kemudian dia berkata demikian, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Meskipun memang bukan serta-merta Raja Israel inilah yang nanti akan menyembuhkan, tetapi pada intinya seolah-olah ada tanggung jawab yang diberikan. Raja Israel, kamu harus berusaha sedemikian rupa agar panglimaku sembuh dari sakit kustanya. Nah, saudara perhatikan di sini. Si Raja Israel ini, dia sedang membandingkan, Allahkah aku ini sehingga supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Jadi, dia punya konsep bahwa yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah, dan kuasa yang bisa menyembuhkan ini adalah kuasa yang bisa dari orang itu mati, kemudian orang itu hidup. Jadi memang rekan-rekan, kita bisa lihat di sini bahwa ketika sakit kusta pada waktu itu ya, disejajarkan dengan dari mati jadi hidup, raja mau bilang, gak mungkin. Mana bisa saya sembuhkan? Mana bisa tabib saya menyembuhkan? Ini ibaratnya minta Allah dari melakukan sesuatu yang dari orang mati jadi hidup lagi. Itu loh tingkat kesulitannya untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, jadi saudara bisa bayangkan betapa putus asanya Raja Israel waktu itu. Dan inilah sebenarnya gambaran dari juga keputusasaan Naaman. Gak ada yang bisa sembuhkan saya. Masa sih saya harus mengakhiri karir saya dengan kondisi yang memalukan seperti ini? Ini sama aja saya sedang dibimbing kepada dunia orang mati. Saya harus melepaskan semua karir saya, jabatan saya, reputasi saya, pekerjaan saya, masa depan saya. Sehingga saudara kita bisa perhatikan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan sakit kusta Naaman. Dan itulah yang membuat akhirnya di ayat ke-8 Elisa memberi respon. Silakan. Di ayat yang ke-8 dikatakan segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 3 kali diulang mengoyakkan pakaian, mengoyakkan pakaian, mengoyakkan pakaian. Seolah-olah Elisa bilang, kenapa kamu putus harapan? Seperti halnya pakaian yang dikoyakkan, dan ini pakaian kebesaran raja. Sesuatu pakaian yang mewah dan megah yang dia robek begitu rupa. Seolah-olah seperti halnya pakaian yang dirobek itu, demikianlah hidupnya akan robek, kerajaannya akan robek ketika dia gagal memenuhi permintaan dari Raja Aram. Dia udah putus asa. Tapi Elisa bilang, kenapa kamu harus putus asa? Biarkan dia datang kepadaku supaya, ini bukan fokusnya kepada Elisanya, tetapi agar kemuliaan Allah bisa dialami, dinyatakan kepada si Naaman. Sehingga akhirnya kalau kita lihat lanjut, Elisa cukup menarik dalam bagian ini. Perhatikan di sini dikatakan, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Bayangin, seorang panglima besar ketemu dengan seorang tabib, bukan ngirim utusan ke rumah si tabib, entah paling nggak sampai pagarnya, tapi ini panglimanya langsung yang datang ke depan rumah. Nah begitu udah datang ke depan rumah, ya ketok-ketok pasti ya. Mungkin Pak nyebut namanya juga, Elisa, main yuk. Enggak gitu ya. Itu kalau masih kecil. Nah, udah ketok-ketok manggil nama,
kita perhatikan, Elisa menyuruh seorang suruhan. Elisa tidak mau menemui Naaman langsung. Seorang pejabat tinggi, panglima besar, diperlakukan kayak orang asing yang gak ada artinya. Bayangin saudara kalau misalnya ada, saya nggak mau nyebut nama pejabat ya, tapi ya sudahlah, misalnya kayak Prabowo datang lah ke depan rumah teman-teman. Dan pas teman-teman ada di rumah ya, kira-kira kalian akan ngapain? Ya siapin HP dulu pasti ya. Begitu dibuka, ya langsung live ya, live IG. Bersama Pak Prabowo ya. Ini Elisa nggak menemuin langsung. Kalau saudara jadi pejabat tinggi yang datang ke sebuah tempat rumah orang biasa, diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Pasti sangat terhina kan? Kurang ajar nih. Atau ibaratnya teman-teman sebagai seorang dokter ketika nanti melayani pasien, bagaimanapun juga orang tetap pasti akan sangat highly respect terhadap dokter. Tahu-tahu ada pasien yang dari tampilannya kumel, bajunya robek-robek, tapi lagaknya belagu. Kalau kalian jadi dokter kira-kira gimana? Masih mau ngelayanin nggak pasien ini? Kalaupun ngelayanin, obat apa yang mau kalian resepkan? Obat buat cuci perut, biar dia sakit perut ya. Rasain lo kurang ajar sama gua. Jadi dia mencer-mencer terus ya di rumah. Pas dia datang lagi, oh itu memang prosesnya demikian ya. Kita bohongin, kita kerjain. Biar dia sampai benar-benar mohon, aduh ampun deh ampun, maaf saya sombong, saya belagu. Apakah akan seperti itu respon kita? Kita pelonco dulu pasien ini biar nggak belagu lagi. Nah teman-teman, ini bukan kebetulan Elisa bersikap seperti ini. Dan Elisa bukan ketakutan, sehingga akhirnya orang suruhannya yang diminta bertemu. Tidak. Dan yang kedua, cara menyembuhkannya juga tidak keren ya, nanti kita akan lihat. Elisa meminta Naaman melakukan hal sederhana untuk penyakit yang parah. Ini penyakit kan dikatakan ibarat hendak membangkitkan orang dari kematian. Kok cara menyembuhinnya enak banget ya? Nyebur sekali, nyebus 2 kali, nyebur 3 kali sampai 7 kali, bersih, sembuh. Kalau cuma kayak gitu doang, ngapain datang-datang jauh-jauh ke daerah tanah Israel Utara ini, merendahkan diri, dipermalukan, dihina seperti ini, ngapain? Nah makanya teman-teman, dalam hal ini kita akan melihat proses pembentukan seperti apa yang dialami oleh Naaman untuk nanti akhirnya dia mengalami kesembuhan. Nah, dia masih memberontak. Naaman masih komplain, protes. Kenapa? Lanjut. Silakan. Jadi Naaman punya caranya sendiri. Kalau dia nanti disembuhin, harusnya tuh dia bilang, setidak-tidaknya datang dong keluar. Kan biasanya yang namanya, ya teman-teman juga pasti kalau dokter kan, halo dok, nggak tahu kayak gitu-gitu cukup banyak nggak ya sekarang konsumennya? Cukup banyak ya? Nggak tahu ya? Banyak ya? Nah tapi untuk sebagian orang-orang yang mungkin nggak terlalu cukup dekat dan mudah menggunakan internet, kadang-kadang mereka tetap merasa kalau mau konsultasi ke dokter harus ketemu orangnya langsung. Hanya untuk konsultasi online, kadang-kadang apa yang dikomunikasikan secara online itu dengan ketika tatap muka langsung kan beda. Belum lagi misalnya penjelasan secara online tentang kondisi penyakit dengan nanti ketika dokter mengamati langsung secara fisik bisa jadi beda lagi. Sehingga kadang-kadang orang akhirnya merasa lebih baik ketemu langsung daripada online. Nah apalagi zaman ini nggak ada online. Nah makanya Naaman bilang, datang dong langsung ke depan. Terus doa kek, panggil Tuhannya, terus ya gerak-gerakin tangannya deh di tempat yang sakit. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman sudah punya mindset sendiri, dia sudah mengatur. Kalau nanti dia disembuhin, paling nggak begini. Dia coba ngatur caranya dia disembuhkan. Dan ketika dia diberikan anjuran untuk mandi di Sungai Yordan, dari informasi yang saya dapat, teman-teman memang benar bahwa Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik ini jauh lebih baik, lebih bersih, lebih jernih daripada
sungai di Israel, apalagi sungai Yordan yang pada waktu itu sedang keruh. Jadi bayangin saudara disuruh mandi di air keruh. Pejabat lagi. Benar-benar kayak direndahin. Sangat-sangat direndahkan. Nah makanya dia kemudian berpaling pergi dengan panas hati. Nah teman-teman, inilah gambaran dari kita manusia. Lanjut. Seperti seolah-olah bahwa kalau saya punya Tuhan, saya ingin punya Tuhan yang saya bisa kendalikan. Seperti maksudnya ya God in my pocket. Tuhan yang ada di kantong saya, yaitu handphone saya. Dengan ada Tuhan di genggaman saya bisa lakukan apa saja. Transaksi, pergi kemana-mana, beli ini beli itu, makan, berteman, dan lain-lain. Semua ada dalam genggaman. Kita ingin punya Tuhan yang ada dalam genggaman kita. Kenapa? Artinya kita bisa mengendalikannya. Kita takut terhadap sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kenapa kita takut? Karena ada sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan sesuatu, kita nggak akan takut sama itu. Dengan handphone, dengan tablet, dengan gadget, kita merasa kita tidak takut, tidak khawatir. Ketika kita ngerti cara memakainya, kita bisa mengendalikannya. Tapi ketika misalnya teman-teman punya orang yang unpredicted, ketika ya punya teman atau punya peliharaan yang misalnya agak-agak tiba-tiba bisa ganas dan lain-lain, kita kadang takut jadinya. Kenapa? Karena nggak bisa kita kendalikan. Kontrol itu salah satu kebutuhan kita. Kalau kita nggak punya kendali, kita takut. Demikian juga karir kita, hubungan kita, masa depan kita. Kita merasa tenang ketika kita punya kontrol atas hidup kita, pekerjaan kita, relasi kita. Ketika itu semua tidak bisa kita kendalikan, kita takut. Kita takut. Kita berharap punya Allah yang bisa kita taruh di kantong untuk kita bisa atur. Tuhan, kamu harus begini untuk memelihara saya. Tuhan, kamu harus begini untuk menolong saya dalam masa depan, pekerjaan, karir, masa depan, keluarga, dan lain-lain. Nah, teman-teman, inilah gambaran dari setiap kita, termasuk di dalam kesembuhan terhadap penyakit pun. Kita seringkali meminta Allah untuk melakukan apa yang kita mau, bukan untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, lanjut. Silakan. Nah, di dalam ayat berikutnya kita melihat bahwa akhirnya harga diri Naaman dihancurkan di situ. Ketika dia udah bilang, elah gue gak mau ikutin jalurnya si Elisa ini. Gue pergi aja. Mendingan gue mati gara-gara kusta daripada ikutin sarannya si Elisa ini yang gak ada logikanya sama sekali buat saya. Yang gak sesuai dengan kendali yang ada di tangan saya. Nah, ketika dia sudah benar-benar kayak putus asa, dalam artian bukan lagi depresi dan sedih, melainkan dia marah dari ibaratnya dari halnya, aduh kok gue bakalan mati, melainkan menjadi gue mati aja deh. Nah, kemudian ayat 13, pegawai-pegawainya. Kita lihat ada banyak orang di sekitar Naaman yang anonim di sini. Gadis kecilnya anonim, istrinya anonim, pegawai-pegawainya anonim. Artinya apa? Naaman sedang dihancurkan reputasinya bahwa kamu punya nama. Tapi Allah bisa pakai orang-orang anonim ini untuk kamu. Rendahkanlah dirimu. Jangan gara-gara kamu punya nama, kamu tidak mau untuk mengalami kendali yang Allah punya atas hidup kamu. Nah, akhirnya rekan-rekan ini atau pegawai-pegawai ini bilang, kalau nabinya suruh kamu melakukan perkara sukar, kamu pasti lakukan kan? Nah, ini perkara gampang kok, kenapa nggak mau? Simple kok, nggak ada ruginya. Kalaupun ibaratnya kalau melakukan perkara sukar terus tetap nggak sembuh kan, ya ada hal yang dibuang, dikorbankan. Tapi kalau ini perkara sederhana dilakukan tetap gagal, ya kerugiannya kan kecil. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa if God is all you have, God is all you need. Jangan-jangan Naaman sedang dipikiring
untuk berkata, saya emang benar-benar gak punya harapan lain selain Allah. Nah sehingga Injil benar-benar menjadi kabar baik ketika orang yang mendengarnya sadar saya dalam kondisi buruk. Dan saya gak bisa lepas dari kondisi ini dengan diri saya. Jangan-jangan ini juga yang kita butuhkan untuk kita mau mendengarkan Injil. Bahwa iya itu adalah kabar baik buat saya. Saya mau menerima uluran tangan Tuhan karena saya tidak mampu dengan diri saya sendiri. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan ketika dia mengalami kesembuhan, mujizat begitu luar biasa bahwa dikatakan pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Jadi seperti kulit bayi mungkin ya. Dan mungkin ini jauh lebih bagus daripada kulit-kulit seleb Korea yang glowing-glowing itu ya. Jadi waduh mungkin mereka ngiri sama Naaman kali kalau mereka bisa kembali ke masa lalu ya. Mereka akan mencoba untuk mencari tahu ramuan-ramuan facial yang membuat bisa seperti Naaman ini. Jangan mungkin seleb-seleb Korea itu ikut berenang di Sungai Yordan ya. Supaya bisa glowing kayak Naaman. Nah cuma teman-teman yang menarik. Setelah Naaman harga dirinya dihancurkan, kemudian dia dipulihkan, dengan dia mau untuk turun memendamkan diri 7 kali di Sungai Yordan, dia kemudian mengalami pertobatan dan akhirnya silakan kita melihat ya Elisa memaklumi si bayi rohani ini. Jadi kulitnya memang seperti bayi dan rohani juga saat itu menjadi seperti bayi. Dan dia di sini minta, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Nah ada yang mengatakan bahwa Naaman ini punya konsep tentang dewa atau Allah itu teritorial. Bahwa Allah atau dewa-dewa itu hanya berkuasa di wilayahnya sendiri. Sehingga ketika Naaman mengalami kesembuhan dari Allahnya orang Israel, dikatakan bahwa supaya kuasa Allah Israel itu bisa dia alami di tanah kelahirannya, di Aram, maka dia bawa sebagian tanah dari Israel. Tapi ada juga pandangan yang lain yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan. Karena orang-orang Israel sendiri itu kadang-kadang kalau misalnya mereka merantau, mereka membawa tanah dari Israel itu untuk nanti dipakai sebagai ini ya, alas atau landasan untuk nanti mendirikan mezbah. Seperti seolah-olah tanah ini menjadi tanah yang menguruskan tanah yang sebelumnya yang ada di bawahnya. Untuk nanti bisa dipakai mendirikan mezbah. Nah jadi saudara, melalui mujizat yang dialami oleh Naaman, dia percaya kepada Allah, dia meyakini bahwa nggak ada Allah selain Allahnya orang Israel, dan karena itu dia dikatakan, saya nggak akan mempersembahkan korban, bakaran atau kesembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi hatinya udah benar-benar langsung berkata, saya hanya hidup buat Tuhan. Saya hanya akan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah tapi dia coba realistis dengan kondisinya. Ayat 18 seperti ada roti sandwich. Rotinya kalimat, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Roti lapis bawahnya juga begitu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Nah dagingnya apa? Dagingnya ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ini dagingnya. Sebagai orang yang baru bertobat, ingin mengikut Tuhan Allahnya Israel dengan sepenuh hati, dia berhadapan dengan tantangan bahwa bagaimana ya kalau ternyata nanti saya harus menemani raja saya beribadah kepada dewanya. Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah bahwa Naaman tahu bahwa dia seharusnya tidak perlu mengikuti lagi dewanya dari Raja Aram. Tapi Naaman bilang, saya belum siap untuk punya hati yang full diarahkan kepada Tuhan seperti itu. Nah tapi memang Elisa tidak mengiyakan, tidak menolak. Dia hanya bilang, pergilah dengan selamat. Artinya selamat jalan. Jadi maksudnya, ya semoga kamu bisa menang menghadapi pergumulan itu. Saya nggak bilang excuse, ya udah nggak apa-apa.
Saya nggak bilang langsung menghardik, jangan begitu. Tapi jalanilah perjalanan hidupmu itu sebagai perjalanan iman untuk kamu nanti kemudian. Sebagaimana kamu sudah mengalami mujizat dari Tuhan di sini. Berharaplah kepada mujizat Tuhan juga di sana. Nah, jadi teman-teman yang kita bisa simpulkan dari kisah Naaman tentang story of trust, apa sih trust isunya Naaman? Silakan. Trust isunya Naaman adalah kesombongan. Kesombongan. Kenapa? Karena saudara bisa lihat sendiri dari awal kita sudah mendapatkan petunjuk. Narasi ini mengarahkan kita untuk melihat bahwa Naaman ini orang yang sangat highly respected. Kemudian kalau punya kendala, dia pengen kasih uang, semua beres. Ketika dia minta kesembuhan, orangnya, tabibnya harusnya datang. Intinya dia harus jadi pusat. Seorang yang berotoritas dan berprestasi merasa berhak menentukan cara untuk mengalami kesembuhan. Jadi dia yang mengatur caranya untuk dia disembuhkan. Padahal dia dalam kondisi yang sebenarnya sangat membutuhkan kesembuhan. Dia menempatkan diri di atas Tuhan. Dia mencoba untuk mengatur dan mengendalikan Tuhan. Tuhan kalau sembuhkan saya harus caranya begini, 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 begini. Artinya saya merasa cara sayalah yang paling tepat untuk saya disembuhkan. Kenapa? Karena akulah yang paling tahu yang terbaik buat aku. Dan bukankah banyak kali ini menjadi isu kita juga, saudara? Kita tidak berani mempersilahkan Tuhan mengendalikan hidup kita karena kita merasa kita yang paling tahu kebutuhan kita yang paling tahu cara kita untuk mengalami keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan. Kita yang paling tahu, kita merasa kita yang paling tahu. Nah, karena itu teman-teman, maukah kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah? Sehingga dalam mengambil keputusan, menghadapi masalah, mempersilahkan Tuhan yang memimpin dan mengarahkan. Bukan berarti kita kemudian nggak mikir sama sekali. Ketika muncul pemikiran, muncul ide, maukah kita serahkan kembali kepada Tuhan? Apakah memang ide dan pemikiran kita ini selaras dengan kehendak Tuhan? Nah, kalau kita bilang saya mau trust kepada Allah, artinya ketika saya punya rencana, punya keinginan, punya pemikiran, punya ide, baik itu di dalam melayani pasien kah, di dalam memikirkan karir masa depan saya kah, saya berani menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan bilang iya atau tidak. Kalau Tuhan bilang iya silakan, ya puji Tuhan. Tapi kalau ternyata Tuhan bilang tidak, ya puji Tuhan juga. Jangan-jangan Tuhan memang punya cara atau kehendak yang lain buat saya. Jadi kita terbuka dengan pimpinan dan pengarahan Tuhan. Dan inilah yang menjadi trust issue Naaman yang perlu untuk kita bangun. Jangan-jangan salah satu permasalahan kita untuk percaya kepada Allah adalah jangan-jangan kesombongan. Kita merasa kita di atas Tuhan. Tuhan yang harus saya kendalikan, bukan Tuhan yang mengendalikan saya. Dan dari kisah ini teman-teman, kiranya melalui trust kita kepada Allah, anugerah Allah itu bisa didemonstrasikan. Orang bisa menyaksikan anugerah Allah. Kenapa? Karena kisah ini bukan hanya bicara tentang Naaman yang percaya kepada Allah yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi kisah Naaman adalah kisah tentang anugerah Allah buat orang kafir. Sampai-sampai kisah Naaman menjadi sebuah sindiran yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi bayangkan saudara, Elisa ada di tengah-tengah orang Israel. Orang-orang kusta di Israel nggak disembuhin. Nggak tahu kenapa. Apakah Elisanya nggak mau atau jangan-jangan orang kustanya sendiri nggak mau disembuhin. Dan kemudian justru Tuhan Yesus bilang, hanya Naaman, orang kafir yang disembuhkan. Nanti kalau rekan-rekan baca Lukas pasal 4, orang-orang Yahudi marah sama Yesus. Kurang ajar nih orang. Jadi seolah-olah membilang, anugerah Allah itu mau diberikan kepada orang pilihannya, umat pilihannya, tapi umat pilihannya menolak, terus akhirnya anugerah itu dikasih kepada orang kafir. Jadi seolah-olah mau bilang, jadi kami nggak dapat nih anugerah dari Allah, mereka yang dapat. Marahlah orang-orang ini, pengen bunuh Yesus. Nah, jadi saudara, kalau nanti kita baca lebih lanjut kisah Naaman, nanti kita akan lihat sendiri. Si Naaman orang kafir bertobat, orang Israel nyeleweng, yaitu si Gehazi. Nanti teman-teman silakan lihat ya.
Jadi Gehazi malah menggambarkan tentang Lukas 4 tadi. Bagaimana orang kafir seperti Naaman malah mengalami anugerah, orang Israelnya malah menolak anugerah. Sehingga dalam bagian ini yang menjadi berkuasa bukan sihir seorang dukun, tetapi firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Ini bukan bicara tentang uang yang bisa membuat orang disembuhkan dan berhasil, melainkan ini bicara tentang anugerah Allah yang dicurahkan untuk membuat orang bisa mengalami kebahagiaan dan kedamaian. Nah, jadi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, trust issue yang mau kita bangun adalah, jika orang kafir saja diberikan anugerah oleh Allah, apalagi umatnya. Kalau saudara percaya engkau adalah anak-anak Allah, kenapa lagi engkau tidak percaya kepada kuasa Allah? Orang kafir aja Allah bersedia sembuhkan, apalagi anak-anaknya. Kuasanya juga pasti dia akan berikan untuk kita mengalami pertolongannya. Berarti di balik kita belajar untuk percaya, kita percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Orang kafir aja Allah peduli kok. Kenapa dia nggak peduli sama anak-anaknya? Dan kenapa kita punya keyakinan ini? Jawabannya adalah salib. Kristus. Kalau anugerah terbesar ini saja sudah diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Kenapa lagi kita tidak mau percaya? Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya mencoba untuk mendaftarkan beberapa kendala. Silakan untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Dalam teks kita hari ini, apakah kendalanya adalah kesombongan? Kita merasa kita bisa. Kita nggak perlu Tuhan. Atau ada pengganti Allah di dalam hidup kita yang cukup berkuasa menolong kita. Mungkin misalnya kita berasal dari keluarga yang orang tua itu bisa memenuhi segala keinginan kita, sehingga ya seperti halnya si Bobby Saputra ya, ketika pengen beli jewelry tinggal teriak, "Dad!" langsung dapat lah jewelry ya yang sampai berapa dolar itu. Ya kalau nggak tahu Bobby Saputra ya udah nggak apa-apa ya. Saya kadang-kadang lihat TikTok ada dia. Nah, jadi saudara, apakah ada pengganti Allah yang membuat kita merasa bahwa tinggal ke situ, tinggal ngomong sama si ini, semua beres. Sehingga ketika tiba-tiba datang Allah yang bilang, mau nggak kamu percaya sama saya? Nanti dulu deh, masih ada yang lain yang bisa backup saya. Atau karena kurang pengenalan akan Tuhan. Kurang mengenal Tuhan seperti apa, jarang kita belajar Alkitab yang membuat kita makin tahu siapa Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli dengan kita. Atau kita tahu tentang Tuhan, kita ngerti apa yang ada dalam Alkitab, tapi kita nggak mau masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Trust issue ini, ada berbagai trust issue yang kita hadapi, kita selalu menghindar. Sehingga nggak ngalamin pengalaman bahwa, bener loh, Allah pantas dipercaya. Ketika kita mengizinkan untuk kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, itu akan memberikan kekuatan untuk kita. Ibaratnya begini, kalau di masa lalu saja dia sudah bisa melakukannya, pasti di masa depan juga dia bisa melakukannya. Atau mungkin, ini berkaitan hal-hal yang sifatnya psikologis ya. Jangan-jangan ada trauma masa kecil. Mungkin pengalaman pahit, dikecewakan, ada janji yang kemudian dibatalkan. Kalau dalam tahapan perkembangan Erikson itu, usia 0 sampai 2 atau 3 itu seorang anak pada umumnya mengalami posisi antara trust and mistrust. Jadi itu usia-usia emas untuk orang dibangun bisa percaya atau tidak. Orang yang mudah curigaan atau orang yang gampang terbuka dan percaya, usia-usia 0 sampai 3 tahun. Dan mungkin teman-teman kadang-kadang hal seperti itu terjadi misalnya apa? Ketika seorang bayi baru lahir, dia jarang didekap oleh mamanya. Dia lahir tanpa mengalami cinta kasih yang hangat dari orang tua. Padahal mungkin teman-teman sebagai anak kedokteran pasti tahu ya bagaimana ketika seorang anak itu lahir nggak langsung mendapatkan ASI, dia masih bisa bertahan hidup sebenarnya. Sehingga ketika diberikan kepada sang ibu untuk disusui, sebenarnya ketika sang ibu belum bisa memberikan ASI, kadang-kadang ibunya sendiri mungkin stres. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh si anak belum tentu masalah ASI-nya,
tetapi dekapan kehangatan kasih. Bahwa I am loved. Dan repotnya, tidak jarang banyak orang tua karena karir, pekerjaan, ya memang ini ada hal yang tertentu yang mesti dipikirkan. Fokus bekerja dan dekapan kasih yang hangat dari ibu digantikan dengan sebotol dot bayi. Kehangatan kasih dari makhluk hidup digantikan dengan sebuah benda plastik bernama botol bayi. Teman-teman, mungkin ini salah satu hal juga yang bisa membuat orang sulit percaya, punya kepribadian yang labil. Karena apa? Dari lahir, dia nggak ngerasa I am loved. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya nanti ketika teman-teman menjadi dokter, ataupun sudah jadi dokter, ya bisa ini ya, ingatkan pasiennya, atau mungkin keluarganya, untuk kalaupun ASI, ya kalau nanti teman-teman spesialis objin kali ya, atau spesialis anak ya, nggak usah takut untuk anak itu nggak dapat ASI di usia 1-2 hari pertama. Yang dia dibutuhkan adalah cinta kasih dari orang tua. Nah teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saya tutup dengan ini ya. Saya kadang-kadang ikutin ini ya, manga anime Jujutsu Kaisen. Jadi ada satu karakternya, namanya Kinji Hakari. Ada kalimat yang cukup menarik dia katakan. Dia ini suka main judi. Ya. Dia suka main judi dan dia itu bandel, dia mangkir dari tempat latihan sihirnya sehingga kemudian si Gojo ya gurunya bilang, "Coba cari nih salah satu murid saya yang berbakat ini, cuma dia bandel banget." Dia urakan. Nah, akhirnya ketemu dan akhirnya singkat cerita ngobrol-ngobrol dan dia bilang begini. Dia yang tidak bisa bertaruh besar dan dia yang tak tahu kapan harus berhenti, merekalah yang akan tersingkir dari masyarakat. Jadi maksudnya kalau mau bertahan, berani ambil resiko. Dan yang kedua, kalau mau bertahan, jangan serakah. Makanya dia kesimpulkan, tak ada satu orang pun di bumi yang gak berjudi. Yang mereka benci bukan judinya, melainkan kekalahan dan kehancuran. Saya hari ini sebagai hamba Tuhan bukan menganjurkan rekan-rekan untuk berjudi ya. Gawat nanti kalian nanti suntik mati saya, ini hamba Tuhan terkutuk ya. Bukan. Tapi maksudnya secara umum kita itu tanda kutip berjudi teman-teman. Kita itu kan semua diperhadapkan dengan pilihan. Kita mengambil pilihan dan keputusan. Kita itu lagi tanda kutip sedang berjudi di situ. Kalau saya ambil keputusan ini, resikonya apa? Kalau saya pilih ini, dampaknya apa? Kita berpikir, kita berputar terus pikirannya, gimana caranya ya? Saya pingin ngambil keputusan yang tepat. Setiap kita diperhadapkan dengan pilihan, pengambilan keputusan, dan resiko atas keputusan yang diambil. Apapun itu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, masa depan. Setiap kita diperhadapkan dengan berjudi. Yang uniknya, ketika akhirnya kita ngambil keputusan, kita artinya bilang, saya siap dengan resiko atas keputusan saya. Nah tinggal pertanyaannya, kamu berani nggak ambil resiko untuk percayakan hidupmu pada Tuhan? Kenapa untuk hal-hal yang lain kita berani ambil resiko? Tapi kenapa ketika untuk Tuhan kita nggak berani ambil risiko? Kita takut gagal, kita takut dikecewakan Tuhan kalau saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Nah teman-teman, karena itu silakan slide terakhir. Balik ya. Saya tutup dengan ini ya. If you can't see His way past the tears, trust His heart. Kalau mungkin kau pernah mengalami kekecewaan, kesedihan, kepahitan, dikecewakan oleh orang-orang tertentu sehingga engkau tidak mudah percaya kepada orang lain, apalagi percaya kepada Allah. Maukah engkau trust His heart? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami di dalam perjalanan iman kami kadang-kadang gagal ataupun mungkin seringkali gagal untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami merasa kami lebih bisa memenuhi kebutuhan kami,
Kami yang paling tahu yang terbaik buat kami yang paling mengerti cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kami, membuat kami senang, bahagia, dan puas dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini menolong kami untuk menyadari bahwa Engkaulah yang paling pantas untuk kami percaya. Tolong kami ya Tuhan berani ambil resiko. Mungkin kami akan bertanya, bagaimana kalau ternyata yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kami inginkan? Tolong kami berani ambil resiko ya Tuhan. Kalau mungkin kami pernah dikecewakan oleh orang lain, dan bahkan mungkin ketika masalah hidup membuat kami kecewa terhadap Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menolong kami untuk trust your heart. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bang Abe untuk pelayanan firman Tuhannya yang begitu menguatkan kita. Sebentar tadi juga kita mendengarkan firman Tuhan yang mengenai Naaman. Kiranya kita boleh belajar dari cerita tersebut mengenai Naaman yang memberikan kepercayaannya penuh kepada suatu kepercayaan di mana dia pun nanti bisa sembuh nantinya. Mungkin lewat hal yang tidak masuk akal, tapi dia melakukannya dan dia menjadi sembuh. Biarlah dan juga kita bersyukur karena Tuhan masih peduli sama kita sehingga kita bisa mendengar firman ini, dan kita juga berharap kita dapat dibaharui selalu untuk firman yang telah kita dengarkan. Saat ini kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Untuk teman-teman yang melalui online Zoom boleh memberikan persembahannya lewat bank digital yang telah tertera di dalam layar masing-masing, dan untuk teman-teman di sini secara langsung. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Indah Bersamamu. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Untuk persembahan boleh dijalankan. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan untuk doa persembahannya saya persilakan ke pengurus. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kuasa, Allah yang memelihara dengan setia. Bahkan ketika kami mungkin sering jatuh dalam ketidaktaatan kami, tapi kami bersyukur Allah kami begitu menjaga kami dengan setia. Kami juga bersyukur ya Tuhan ketika hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menikmati ibadah medis kembali di hari ini. Kami melihat bagaimana Allah begitu rindu kami para jemaat medis untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga ketika Tuhan mengizinkan para pelayan-Mu boleh melayani di hari ini. Bersyukur untuk Bang Abe sebagai pembicara. Kiranya Tuhan yang boleh memelihara kehidupan Bang Abe dalam setiap langkah pelayanan yang boleh ia kerjakan. Kiranya firman-Mu boleh terus diberitakan dan kebenaran-Mu ya Tuhan boleh disampaikan melalui Bang Abe. Bahkan kami juga bersyukur untuk MC, ada Feby, dan juga pemusik ada Kawiar, dan juga singer ada Levi. Tuhan yang boleh menyertai setiap rekan-rekan pelayan kami ini ya Tuhan. Dalam setiap tanggung jawab studi maupun pekerjaan, kami mengimani hikmat Allah menyertai mereka. Dan kiranya mereka terus menikmati kekuatan dan kesehatan dari Allah. Bahkan hidup mereka boleh dipimpin oleh hikmat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh berkenan mendengarnya ya Tuhan. Pokok doa yang pertama, kita akan sama-sama berdoa bagi Chris. Chris adalah kelas rawat inap standar yang sudah resmi menjadi pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Dengan begitu, kelas layanan BPJS Kesehatan yang selama ini terbagi menjadi 3 kelas akan menjadi setara. Mari sama-sama berdoa. Kiranya proses penyelenggaraan KRIS ini dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Mari berdoa dengan berbuka suara. Pokok doa yang kedua, pada tanggal 6 Mei 2024, program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital base sebagai penyelenggara utama resmi diluncurkan dengan batch pertama akan ada terdapat 6 prodi. Mari berdoa. Berdoa bagi proses penyelenggaraan hospital base ini dapat meningkatkan produksi dokter spesialis dan meratakan distribusi dokter spesialis di seluruh Indonesia. Mari berdoa bersama-sama. Retret Kampus Medis Jakarta akan kembali diselenggarakan
pada tahun ini, mari bersama-sama berdoa bagi persiapan retret Kampus Medis Jakarta yang akan diselenggarakan di tanggal 13 sampai 15 September. Doakan agar Allah menuntun setiap hati mahasiswa medis untuk dapat hadir dan menikmati retret, serta doakan Tuhan memimpin panitia agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam persiapan retret. Mari bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam ibadah di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali digetarkan, diingatkan bagaimana kami boleh percaya kepada Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini juga kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan. Dalam hal ini akan diserahkan kepada panitia RKMJ. Biarlah ini boleh menunjang dalam persiapan retret ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk doa persembahannya. Sebentar kita akan menyelesaikan dan menutup persekutuan kita pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan sehingga hari ini kita boleh ada dan boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan Yesus yang beserta kita selalu. Biarlah Tuhan yang boleh selalu menambahkan dan kita yang semakin berkurang. Kami yakin ya Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu memampukan setiap apa yang kita lakukan. Mari saya ajak untuk teman-teman untuk menaikkan satu pujian penutup kita yang berjudul Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menentang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu.
bebanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya. Mampu jadikanku berkenan selalu. Untuk doa penutup, saya persilakan untuk Bang Abel memimpin kita untuk doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah seperti pujian tadi, tolong kami untuk percaya hati-Mu sehingga kami mau berjalan bersama dengan Kristus, kami mau mengikut Kristus di dalam segala lika-liku kehidupan kami. Baik kami di dalam kehidupan pribadi kami, baik ketika kami merencanakan masa depan kami, baik ketika harus mendapatkan penempatan kerja, baik itu berkaitan dengan pasangan hidup. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar percaya kepada hati-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang keputusannya bukan untuk menyiksa kami, membuat kami begitu menderita, melainkan agar kami mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Inilah doa kami ya Bapa, tolong kami untuk terus mempercayai kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau berkati persekutuan yang kami miliki ini, sehingga melalui PMDKJ ini kami bisa saling menguatkan satu sama lain, menjadi alat Tuhan untuk kami bisa terus percaya kepada kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari saya ajak untuk teman-teman kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, untuk selanjutnya saya persilahkan.
Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya di ibadah bulan Mei hari ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah bulan depan dalam bentuk onsite dan juga PA. Jadi, teman-teman yang mau ber-PA kembali, kita akan berkumpul di pintu air dan kiranya teman-teman bisa persiapan hati untuk kita sama-sama menikmati PA. Terima kasih.